Halo guys, selamat datang di channel Juragan Film. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, pastikan kalian semuanya klik tombol subscribe, like, share, dan juga komen ya guys. Dan kali ini kita akan membahas alur cerita film Warkop DKI yang berjudul Maju Kena, Mundur Kena. Dan tanpa membuang-buang waktu lagi, kita langsung ke videonya aja ya guys. Let's go. Awal kisah kita mulai langsung dari TKP. Cerita diawali pada saat Dono, Kasino, dan juga Indro sedang berlibur di salah satu tempat rekreasi guys. Saat sedang mengantri untuk menaiki salah satu wahana yang ada di sana, Dono melihat wanita cantik yang sedang asik bermain mobil-mobilan. Ia pun lekas memberitahukan kepada Indro bahwa di wahana mobil-mobilan ada wanita cantik. Dono dan Indro pun langsung OTW dengan cepat guys. Di saat Dono menerobos masuk dan hendak duduk berdua dengan cewek cantik tersebut, ternyata Dono malah dikejutkan dengan pria berkumis guys, yang membuat Indro tidak bisa lagi menahan tawanya. Scene berpindah saat Dono, Kasino, dan juga Indro hendak berolahraga pagi dengan menggunakan sepeda klasik. Sebelum pergi untuk berolahraga, Kasino menghimbau rekan-rekannya agar tidak melirik atau menggoda cewek selama berolahraga karena dapat mengakibatkan kesialan. Oh iya guys, perkenalkan, yang ini namanya Pak Us-Us. Bisa dibilang dia adalah pemilik kos. Dan cewek cantik yang satu ini namanya adalah Anita. Dia adalah rekan satu kos Dono, Kasino, dan juga Indro. Alhasil, setelah beberapa kali berpapasan dengan cewek, sepeda mereka harus terjatuh guys. Dan yang lebih parahnya lagi saat Kasino yang mengemudikan sepeda, dirinya mencoba untuk buang muka dari pandangan cewek, tapi sepedanya malah menghajar pantat kebo guys. Scene berpindah ke bengkel Kasino. Sekedar info aja ya guys, bahwa di sini Kasino berperan sebagai bos, sedangkan Dono dan Indro adalah montirnya. Dengan sedikit akal-akalan, Indro berhasil membuat Dono untuk jaga bengkel malam ini. Dia pun lekas meminta izin kepada bos Kasino karena semua tugas telah ia selesaikan. Dono yang sedang bertugas menjaga bengkel seorang diri hendak beristirahat sejenak. Tapi ia malah dikejutkan dengan kedatangan wanita cantik yang mobilnya sedang bermasalah. Wanita itu lantas meminta Dono agar bisa membantunya untuk memperbaiki mobilnya. Dono pun bersedia membantu wanita itu dengan catatan harus bersedia membantunya juga. Oh iya guys, untuk lebih mudah kita sebut saja wanita itu dengan nama Marina. Dono lekas memperbaiki mobil Marina, dan setelah selesai Marina pun berterima kasih kepada Dono dan langsung pergi meninggalkannya. Esokan harinya Kasino menemukan dompet milik Marina yang tertinggal tadi malam dan meminta uang jasa perbaikan mobil Marina kepada Dono. Karena situasi semalam sedang hujan, ditambah lagi Dono memiliki sifat pelupa, ternyata Marina semalam pergi meninggalkan dompetnya serta belum membayar uang jasa perbaikan. Kemudian Indro yang membaca surat undangan milik Marina mengetahui bahwa nanti malam Marina akan menghadiri sebuah pesta dan memerintahkan Dono untuk datang ke alamat tersebut. Setibanya di lokasi pesta, Dono mendapatkan sedikit kendala. Dia tidak diizinkan masuk karena tidak berpakaian rapi. Tapi dengan kecerdikannya, Dono berhasil membuka pintu mobil Marina dan menunggunya di sana sampai dirinya tertidur pulas guys. Sampai akhirnya Dono terbangun dan mendapati dirinya sudah berada di garasi mobil tempat Marina menginap. Setelah berhasil menyelinap masuk ke dalam kamar Marina, Dono langsung mengutarakan niatnya untuk mengembalikan dompet serta menagih uang jasa perbaikan mobilnya. Sempat terkejut, Marina pun bilang kepada Dono untuk segera pergi meninggalkan kamarnya dan ia berjanji besok akan membayar tagihan tersebut. Saat Dono hendak pergi dari kamar Marina, pemilik kos sempat mencurigai bahwa Marina telah menyembunyikan laki-laki di kamarnya. Walaupun Dono berhasil pergi, sepertinya pemilik kos mengetahui bahwa ada yang janggal di kamar Marina dan dengan tegas memerintahkan agar besok Marina mencari tempat kos yang lain. Setibanya di bengkel, Dono langsung menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada Indro. Lalu telepon pun berdering guys.
Ternyata Marina lah yang menelpon untuk memberitahukan bahwa ia akan datang jam 11 siang nanti. Mengetahui bahwa Marina akan datang ke bengkel, Kasino dan Indro berpenampilan sangat rapi guys. Dan tidak lama kemudian datanglah seorang wanita ke bengkel mereka. Belum sempat mengutarakan tujuannya, si wanita tersebut langsung ditagih oleh Kasino yang berpikir bahwa wanita tersebut adalah Marina. Dono yang mengetahui bahwa wanita itu bukanlah Marina mencoba menjelaskan kepada Kasino, namun sepertinya Kasino tidak menghiraukannya. Hingga akhirnya telepon pun berdering dan Kasino menjawab telepon tersebut. Ternyata yang menelpon adalah Marina yang langsung membuat Kasino terkejut karena sudah salah menagih orang. Merasa dirinya telah dipermalukan, wanita tersebut langsung menghampiri Kasino dan langsung memberinya sedikit kenang-kenangan guys. Kemudian datanglah seorang nenek yang ternyata adalah orang suruhan Marina untuk mengantar uang kepada mereka. Scene berpindah kepada Pak Us yang telah siap menerima uang kos dari mereka semua karena telah jatuh tempo. Sekaligus menginformasikan kepada mereka bahwa akan ada penghuni kos yang baru. Ternyata Marina lah yang akan indekos di sana guys. Dan Pak Us langsung memperkenalkan Marina kepada mereka semua. Tibalah giliran Kasino untuk berkenalan dengan Marina. Dan saat hendak berjabat tangan, Kasino malah tiba-tiba pingsan guys. Persaingan pun terjadi antara Dono, Kasino, dan Indro yang sepertinya memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin memiliki Marina. Melihat bodi Marina dan Anita yang sangat membahenol, tanpa ia sadari ternyata Indro memecahkan kaca jendela dengan tangga yang sedang ia bawa. Mendengar suara yang aneh, Pak Us lekas datang dan memeriksanya. Namun dengan sedikit akting, mereka berhasil mengelabui Pak Us seolah-olah mereka sedang mengelap kaca yang sudah pecah guys. Sampai akhirnya Dono datang dan menyemprotkan cairan pembersih kaca ke wajah Pak Us dan terbongkarlah akal-akalan mereka guys. Scene berpindah kepada Marina yang sedang kebingungan lantaran kakek dan neneknya akan datang untuk menjemputnya dan menjodohkannya kepada juragan film guys. Pada saat yang bersamaan tibalah kakek dan nenek Marina. Dan tanpa berpikir panjang, Marina langsung memberitahukan kepada kakek dan neneknya bahwa Dono adalah suaminya. Mereka pun turut berbahagia setelah mengetahui bahwa cucu kesayangan mereka sudah menikah dan meminta izin untuk bisa menginap satu malam di sana. Karena Pak Us sedang pulang kampung, jadi mereka bebas untuk mengatur rumah tersebut serta memberitahukan pernikahan palsu mereka kepada rekan-rekan. Dan disinilah momen dimana Dono menang banyak banget guys, yang membuat Kasino dan Indro merasa sedikit jealous. Dan malam pun tiba guys. Saat mereka semua hendak istirahat, Marina meminta Dono untuk tidur di sofa menggantikan Anita. Aksi kucing-kucingan terjadi di momen ini guys. Saat kakek Marina terbangun dan mengetahui Dono tidur di sofa, ia lekas memberitahu kepada nenek Marina. Akan tetapi mereka mampu mengecoh si kakek dan nenek. Tapi untuk yang kedua kalinya, kali ini si nenek benar-benar mempergoki Marina yang hendak tidur di sofa dan melihat Dono tidur dengan Anita. Setelah merasa kecewa, kakek dan nenek Marina memutuskan untuk pergi dari sana guys. Dan setelah mengetahui aksi perkawinan palsu mereka telah terbongkar, Kasino dan Indro kembali memiliki peluang untuk bisa mendapatkan Marina. Scene berpindah kepada Marina yang datang seperti orang ketakutan karena memang dia dan kawannya habis nabrak pintu gerbang dan merusaknya guys. Pak Us yang datang dalam keadaan mabuk bertanya kepada mereka tentang pintu gerbang tersebut. Dan akal-akalan kembali terjadi di momen ini guys. Indro memberitahukan kepada Pak Us bahwa yang merusak gerbang adalah taksi yang mengantar saudara kembarnya. Agar tidak dikenai biaya ganti rugi karena telah merusak pintu gerbang, Pak Us meminta Indro untuk menghadirkan saudara kembarnya. Karena sedang dalam pengaruh minuman keras, Pak Us dapat diperdaya oleh mereka dan mereka pun bebas dari biaya ganti rugi pintu gerbang guys.
Kali ini Kasino memberanikan diri dengan memberikan surat untuk Marina yang isinya adalah ajakan untuk makan malam berdua di restoran. Setibanya di restoran, Kasino langsung memesan makanan kepada pelayan. Dan saat hendak membuka pembicaraan, Kasino malah dibuat terkejut dengan kedatangan Dono, Indro, dan Anita yang spontan membuatnya salah tingkah. Kasino yang tak ingin reputasinya terbongkar mencoba untuk menghindari mereka, ya walaupun pada akhirnya tetap ketahuan juga ya guys. Scene berpindah kepada Anita dan Marina yang tiba-tiba didatangi oleh tetangga mereka yang memberikan informasi bahwa hari ini akan ada pertandingan sepak bola wanita antar RT. Karena kurang pemainnya, mereka mengusulkan Dono untuk menyamar menjadi wanita. Dan di momen ini lagi dan lagi si Dono menang banyak banget guys. Tim yang dipimpin Dono dan kawan-kawan pun unggul sangat jauh guys. Dan sepertinya mereka akan bisa memenangkan pertandingan dengan sangat mudah. Tackle keras yang dilakukan oleh Dono membuat tim lawan mendapatkan tendangan bebas. Saat free kick sudah dilakukan, bola melambung jauh membentur mistar gawang sampai akhirnya mengenai kantong menyan milik Dono guys, sekaligus membongkar penyamarannya sebagai wanita. Dan film pun tamat. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis ya guys. Dukung terus channel Juragan Film dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Sampai jumpa lagi ya guys. Bye bye.